Yo, what's up guys? Kalau di anime kan kita sering nonton anime yang dengan tema Osana Najimi lah tuh namanya ya, atau temen masa kecil ya kan? Dan tak kenapa gue kepikiran aja gitu, merasa sedih. Dan ya gue kepikiran mengenai salah satu kisah gue dengan yang bisa dibilang Osana Najimi gue sendiri gitu. So yeah, what I'm gonna tell to you is about my own story. Entah kenapa gue pengen berbagi aja ya kan. Jadi ya mohon didengarkan lah. Kalau enggak ya udah skip. Jadi gue tuh punya teman masa kecil ya, cewek. Dan kalau diingat-ingat lagi kami kenalnya dari mana? Mungkin dari SD ya. Gue kurang ingat lebih tepatnya, mungkin dari kelas 1 SD kali ya. Juga sekalian teman MDA sih. Istilahnya kalau anak-anak zaman dulu tuh sebenarnya cukup sibuk juga kalau dipikir-pikir lagi ya kan. Udah pagi sekolah SD, siang lanjut MDA gitu sampai sore. Paling sempat mainnya cuma jam 5 sampai jam 6 gitu. Dan MDA tuh biasanya sampai kelas 4 ya. Tapi gue dulu MDA sampai kelas 2 doang sih. Ya berhenti gua. Karena pindah rumah ya kan. Dan ya istilahnya dia temen SD gue lah. Dan di SD pun gue nggak terlalu ingat kalau kami tuh akrab sih. Cuman kami akrabnya ketika zaman-zaman kalau waktu gue zaman kelas 1 SD, kelas 2 SD itu masih belum pada punya HP ya. Tapi kelas 4 SD tuh kayaknya udah pada punya HP waktu itu. Dan ya itu pada era-era musimnya SMS-an gitu. Istilahnya kan dulu sebelum ada internet, sebelum kenal internet, sebelum kenal warnet, Facebook dan lain-lainnya, itu orang-orang masih pada pakai SMS ya untuk saling chat lah istilahnya, berhubungan. Mungkin kalian ada yang dari generasi yang sama mungkin tahu lah ya gimana serunya pada zaman SMS-an gitu. Gue inget dulu pakai kartu as, ada paketnya 1000 SMS dan bisa 1000 SMS tuh habis dalam sehari. Saking kan aktifnya nge-SMS-an sama temen ya kan, 1000 SMS sehari dikirim. Dan ya pada era-era itu istilah gue dapet nomor HP-nya, gue nggak inget dari siapa. Dan karena kami teman SMS-an itu akhirnya kami menjadi ya sangat akrab lah. Terlalu akrab malah jadi udah kayak temen deket banget gitu. Padahal dulunya enggak ya kan, cuman temen SD biasa sekelas, tiba-tiba jadi temen aja gitu. Dan begitulah tiap kali ada perjalanan waktu tuh berjalan ya kan. Sebenarnya pas masa kecil pun nggak ada momen-momen yang terlalu istimewa sih antara gue dengan dia. Cuman gue pindah sekolah juga tuh waktu SD, SMP. Jadi ya lama juga nggak ketemu ya kan. Tapi ya kami masih jadi temen SMS lah. Seenggaknya sampai SMP lah ya. Kelas 1 SMP. Setelah sampai SD lah kalau nggak salah. Soalnya pas SMP tuh itu yang gue mulai rusak ya kan. Rusak itu maksudnya mulai kenal warnet. Tiap hari main di warnet, main Facebook. Tapi ya memang ini lanjut sih. Gue baru ingat kalau bukan nggak temenan lagi, tapi pindahnya temenan di Facebook gitu, ngechat di Facebook ya kan pas gue ada SMP. Dan ya istilahnya kami masih in a good terms lah. Jadi walaupun beda kota gitu masih bisa saling berhubungan, masih tahu kabar masing-masing. Dan ya gitulah ceritanya kan. Terus ya pas SMK gue pindah lagi balik ke kota asal tadi pas gue SD ya kan, ke kota yang sama dengan dia lah. Dan ya tapi bedanya waktu itu dia masuk SMA sih dan gue SMK di kota yang sama, tapi kotanya kecil gitu, kampung sih sebenarnya bukan kota. Jadi kami tetap terpisah sih gimana pun, cuman rumah kami dekat gitu. Jadi mereka itu jualan, dia tuh punya usaha jualan makan-makanan lah, ciki-ciki. Dan ya jualan apa nama itu, kedai lah istilahnya kan. Tapi selain itu mereka juga jualan Indomie rebus, miso, mie rebus ya kan, makanan-makanan kayak gitu. Dan ya gue ingat gue salah satu pelanggannya itu. Dan ya gue sering belanja di tempat mereka. Anjir, ini momen romansnya di mana sih? Sebenarnya nggak ada momen romans sih dari cerita gue ini. Istilahnya yang gue ingat memang sih waktu gue jadi pelanggan mie rebus mereka itu, gue hampir tiap hari ya kan makan di situ. Dan ya bahkan keluarga dia udah kenal lah sama gue gitu. Dan ya kami pun semakin dekat lah ya kan, tiap hari cerita, ngomong, jadi temen ngobrol di sana lah.
Waduh, semakin gue ceritain gue makin sadar sebenarnya nggak terjadi apa-apa ya di antara kami. Serius loh. Gue tadi pas sebelum mulai cerita nih gue sempat berpikir kalau lebih dari ini gitu. Tapi setelah gue ulang lagi menceritakannya kepada kalian ya kan, gue baru berpikir betapa bodohnya gue gitu. Ya singkat ceritanya ya, gue lanjutin lagi ya karena udah nanggung ya kan. Ya mungkin bahas soal pacar lah kali ya. Waktu itu selama SMA yang gue tahu dia nggak punya pacar sih. Dan ya gue juga jomblo sejati ya kan di SMK. Jadi ya mungkin bisa dibilang ya gue bahkan berpikir lega-lega aja gitu. Dia nggak ada yang punya, gue juga nggak punya seseorang gitu. Dan mungkin gue berpikir suatu saat mungkin kami akan jadian lah gitu. Dengan naifnya gue berpikir natural seperti itu, mungkin kami akan jadian dan ya lebih dari teman aja lah gitu ya kan. Tapi mungkin ini yang bilang tadi gue merasa bodoh sendiri sama diri gue ya kan. Gue kayak MC dari anime-anime yang polos aja gitu. Yang mikir kalau suatu saat gue akan dikejar-kejar ya kan. Atau udah ada orang yang bisa jadi pendamping gue gitu. Dan ya gue nggak mengikat apa-apapun dengan dia. Jadi pertemanan kami tuh ya udah kayak persahabatan aja gitu. Memang teman dekat ya kan. Saling berbagi cerita. Tapi gue nggak pernah menyinggung hubungan romantis dengan dia gitu. Ya walaupun dalam hati gue ada keinginan mau, tapi entah malu-malu juga ya kan. Entah kenapa gitu. Padahal udah SMK loh waktu itu, masih ada juga rasa-rasa nggak mau duluan apa sundere kayak di Kaguya Sama tuh lah. Ha? Kenapa istilahnya hal seperti itu kalau di Jepang mungkin keren, tapi kalau di Indonesia hal seperti itu kenaifan ya kan. Karena memang kalau di Indonesia tuh orang tuh harus ngomong jelas-jelas kalau dia suka sama seseorang gitu. Kalau gue justru berpikir terlalu udah kayak MC nggak peka banget lah gitu. Ya intinya kayak nggak terjadi perkembangan apapun lah dalam hubungan kami, cuman sebatas teman. Iya, kalau dipikir-pikir lagi bodoh banget gue ya. Jadi ya SMK pun nggak selamanya ya kan, 3 tahun berlalu. Setelah tamat SMK ujian ya gue karena gak punya uang untuk kuliah juga, jadi ya gue langsung kerja waktu itu dan keluar kota ya kan, istilahnya pindah lagi ke Pekanbaru gitu. Sampai sekarang di Pekanbaru. Tapi singkatnya memang setelah gue pindah ke Pekanbaru kami kayak udah nggak pernah berhubungan lagi ya, nggak pernah ngechat lagi. Pernah lah mungkin sekali 2 kali di Facebook pas dia nanyain gue kapan main lagi ke sana ya kan. Tapi di sana tuh kampung nenek gue sih, jadi ada juga memang yang mau gue kunjungin di sana gitu. Cuman ya bener-bener nggak akrab lagi lah setelah gue tamat SMK dan gue juga kerja ya kan. Pernah juga sih pada momen lebaran gue pulang kampung sana ya kan, dan ketemu dia lagi gitu dan belanja juga di tempat rumahnya. Paling cuman cerita nanya kabar aja waktu gue di rumah, waktu gue belanja di tempat dia. Dan ya cuman cerita sebentar aja, sebatas sampai belanjaan gue kelar dan ya gue pergi lagi istilahnya. Kalau masalah chatan dan lain-lain nggak ada lagi gitu. Kenapa ya gue melakukan itu ya? Kok gue nggak pikir gitu, cobalah guide gitu apa? Entah, kalau dipikir lagi gue menyesalin tindakan yang gue lakukan di masa lalu ya kan. Kok gue nggak keren banget waktu itu istilahnya. Kayak genre romance tuh benar-benar nggak ada di kepala gue pada masa itu ya. Cuman aduh astaga, entahlah. I don't know man. I don't know what I was doing at that moment gitu. Tapi intinya dari cerita yang bertele-tele yang gue ceritakan ini adalah ya sampailah pada saat beberapa waktu lalu ya kan, gue ngecek FB gitu dan ternyata dia udah nikah. Gak ada ngabarin, gak ada ngechat di FB juga kalau dia mau nikah, gak ada ngundang. Tahu-tahu aja dia udah foto nikahan sama suaminya. Dan ya that's just how it is. Rasanya kayak ya udah kayak we don't talk anymore ya kan, kita nggak ngomong lagi, kita udah kayak orang asing. Dan bahkan ketika momen penting dalam hidup dia pun kita nggak saling membicarakan gitu. Dan ya itu beneran terjadi lah. Maksud gue ya, gue tahu kalau setelah gue pikir lagi, ini mungkin kebodohan gue juga ya kan. Atau mungkin kenapa gue nggak coba
ngungkapin perasaan gue gitu, atau ngajak dia pacaran gitu, atau ngajak dia berkomitmen gitu. Tapi gue nggak melakukan hal itu. Jadi memang ya I got what I deserve gitu. Tak kenapa ketika melihat dia menikah itu baru berasa sakitnya ya kan. Gue merasakan emotional damage dan ya sempat merasa down juga selama beberapa hari gitu, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Dan ya kadang gue berpikir lagi, lu kenapa sedih, lu dari dulu nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada ngambil tindakan, dulu menyia-nyiakan kesempatan gitu. Atau mungkin bisa aja ini cuma kegeeran gue, kalaupun seandainya dulu gue ngambil pilihan gue nembak dia misalnya ya kan, dan ngajak dia pacaran, bisa aja gue yang ditolak karena memang dia nggak benar-benar suka sama gue, atau walaupun gue ada ngerasain dia mungkin suka sama gue ya, atau mungkin itu hanya kepedean gue doang atau kegeeran gue doang. Tapi paling nggak kalau misalnya gue ungkapin perasaan gue atau ngajak dia pacaran dulu gitu, gue tahu apa respon dia gitu, gue tahu perasaan dia pada gue tuh gimana kayak kan, perasaan dia kepada kita tuh seperti apa. Tapi nggak, perkembangan seperti itu benar-benar nggak terjadi di kehidupan gue ya. Jadi gue benar-benar udah kayak MC anime, tapi MC anime itu MC yang benar-benar nggak peka ya kan. Karena kita kalau bahas-bahas anime gitu sering ngebahas gitu, ini MC kok tolol banget gitu. Nggak peka apa segala macam. Tapi kita nggak nyadar kalau di kehidupan nyata kita setelah dikilas balik, ternyata kita juga banyak nggak peka ya dulu ya kan. Salah satunya kayak gue ini lah. Emang poin dari story gue ya, mungkin aja dia bener-bener gak ada perasaan apa-apa sama gue ya kan, mungkin aja gitu. Tapi mungkin aja kalau gue ngungkapin sesuatu ke dia, mungkin aja kenyataannya akan berbeda ya kan. Mungkin aja dia beneran ada rasa sama gue, dan mungkin aja kami akan bersama saat ini, dan gue gak akan menjadi penyendiri seperti ini. Dan ya pada kenyataannya sekarang dia udah jadi istri orang, dan begitulah. Paling nggak gue rasa perasaan gue akan lebih tenang kalau misalnya gue dulu sempat ngungkapin sesuatu ke dia dan gue ditolak, dan udah selesai, gue bisa mengikhlaskannya dengan tenang ya kan. Tapi kalau sekarang gue jadinya dihantuin rasa kayak karena melupakan sesuatu yang penting gitu, katanya apa, rasa yang tertinggal lah istilahnya ya kan. Dan ya istilahnya itu nggak bisa diulang loh. Kehidupan tuh cuma sekali gitu. Kita masa jadi anak SD, jadi anak SMP, punya Osana Najimi itu juga cuma sekali ya kan. Nggak ada momen kedua dalam hidup gue, nggak ada kesempatan kedua bagi gue. Dan inilah akhir dari cerita gue sama dia mungkin ya. Bahkan kami sampai sekarang pun nggak pernah ada kontakan lagi. Dan ya gue juga memang nggak ada kepikir lagi mau mendekatin dia atau gimana ya kan. Karena memang gue tahu itu adalah kesalahan gue yang menyia-nyiakan kesempatan tadi, yang ada banyak kesempatan ketika kami dekat dan jadi teman baik itu, teman dekat. Tapi gue sadar lah, this is my own the consequence of my own action ya kan, karena ketidakpekaan. Makanya gue menceritakan hal ini mungkin juga sebagai ya pesan kepada kalian juga lah. Kalau kalian mungkin punya temen yang mungkin kalian rasa ada rasa gitu ya kan, atau gimana ya, kalau misalnya kalian ingin mengungkapkannya ya ungkapin aja gitu. Karena kita nggak tahu kapan terakhir kita mungkin bertemu sama dia ya kan. Dan kayak ini tadi tiba-tiba aja baru tahu dia nikah itu pas nengok FB ya kan. FB-nya tuh FB gue yang dulu FB pertama kali gue buat gitu, yang masih berteman sama dia. Tentunya gue nggak pakai FB utama untuk berteman sama dia ya. Istilahnya tiap orang main FB pasti tahu lah, ngerti hal seperti ini. Ada FB di mana kita berteman dengan teman asli, ada FB di mana kita benar-benar menjadi anonymous online ya kan. Ada FB di mana gue menjadi partial love varian, maksud gue. Ada juga FB di mana gue menjadi diri gue sendiri lah gitu. Gue nggak tahu harus berkata seperti apa ya kan. Gue kalau diingat lagi memang gue benar-benar seperti pecundang ya, nggak peka dan merasakan akibatnya sendiri. Entahlah ya. Ya tapi pas mengetahui dia nikah tuh damage-nya berasa loh. Dan ya pada akhirnya gue benar-benar menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup gue ya. Dan this is how I am now. Inilah gue menjadi seorang YouTuber ya kan, bikin video tiap hari kepada kalian. Dan ya terkadang gue juga merasa kalau mungkin gue ingin sedikit berbagi cerita kepada kalian ya kan.
Dan mungkin gue lebih sering-sering cerita aja ya di channel ini. Kadang bahas berita tuh pun kadang nggak terlalu penting juga gitu. Mending bercerita ya kan. Ya intinya itulah dia yang bisa gue share kepada kalian buat kali ini. Terima kasih udah menyimak dan mendengarkan. Intinya emang kesempatan tuh nggak datang 2 kali ya. Ya mungkin datang 2 kali gitu, mungkin datang 3 kali. Tapi ketika kesempatan itu benar-benar hilang ya udah. Lagian kita nggak selamanya muda ya kan. Pada akhirnya setelah tua gitu, makin tua baru nyadar kalau hubungan percintaan dan romance itu juga dibutuhkan gitu. Gue mungkin dulu hidup tuh terlalu sok-sok MC gue banget mungkin kali ya. Kadang kan gue ada cerita kalau gue tuh udah kayak karakter gue banget dulu waktu pas di SMP, pas di SMK. Sekarang gue menerima akibatnya sendiri ya kan, sok gue banget, sok kegantengan, sok kepedean gitu, sok ngerasa aman-aman aja, sok ngerasa wanita gampang dicari dan macam-macam. Sekarang baru rasa what a dumb and an idiot I was. Entahlah guys, sudahlah kepanjangan gue jadi bikin video ini. Udahlah sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya, bye bye.